Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Prianda dengan NIM 2010301047. Jadi di sini saya akan menjelaskan resume saya tentang sistem saraf pusat. Jadi yang pertama itu ada sistem saraf pusat atau overview. Jadi sistem saraf merupakan suatu struktur yang terdiri dari sel saraf neuron. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu neuron dan neuralgia. Yang membedakan neuron dan neuralgia yaitu yang pertama, neuron merupakan sel-sel dalam sistem saraf yang berfungsi untuk mengirim sinyal, seperti saat kita mau menggerakkan tangan. Berarti otak akan mengirim neuron ke otot agar tangan bisa bergerak. Kemudian yang kedua, sedangkan neuralgia tidak bisa mengirim sinyal. Neuralgia berperan sebagai penyemangat untuk neuron supaya neuron bisa bekerja lebih keras untuk mengirim sinyal. Kemudian neuralgia akan memberi nutrisi, O2, mielin, dan lain-lain. Intinya neuralgia akan melindungi neuron supaya dapat bekerja dengan baik. Kemudian neuron dan neuralgia membentuk dua sistem saraf yang memiliki divisi. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan, mulai dari mengatur pikiran, gerakan, emosi, dan pernafasan, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, suhu tubuh, hingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh. Kemudian yang kedua, sistem saraf tepi. Secara garis besar, fungsi sistem saraf tepi adalah menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lain di tubuh Anda. Saraf ini meluas dari saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan dan ke otak. Bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel-sel saraf sensorik dan dari sel saraf motorik. Sistem saraf pusat atau SSP yang terletak di luar dan sumsum tulang belakang. Kemudian yang kedua, anatomi dan fisiologi sistem saraf. Yang pertama, fungsi sistem saraf. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Beberapa fungsi sistem saraf yang sering Anda dengar adalah untuk berpikir, melihat, bergerak, hingga mengatur berbagai kerja organ tubuh. Yang kedua, fungsi utama saraf. Yang pertama, mengumpulkan informasi lingkungan eksternal dan internal. Yang kedua, memproses informasi dan membuat keputusan tindakan. Yang ketiga, mengarahkan tubuh untuk menjalankan keputusan tersebut. Kemudian yang ketiga ada anatomi dan fisiologi, yaitu sel saraf ada dua tipe sel, yaitu parenchymal cella atau neurons, yang kedua stromal cells atau Gila cells. Yang keempat, sistem saraf kranial. Sistem saraf kranial ada 12 pasang saraf pada manusia dan mencuat dari otak. Berbeda dari saraf spinal yang mencuat dari sumsum tulang belakang, saraf kranial merupakan bagian dari sistem saraf sadar. Yang kelima, sistem saraf spinal. Saraf spinal berjumlah 31 pasang yang terdiri dari 8 pasang saraf servikal atau C. Kemudian ada 12 pasang saraf torakal atau T, 5 pasang saraf lumbal atau L, 5 pasang saraf sakral atau S, dan 1 pasang saraf koksigeal atau CO. Snell R. Selama perkembangan kolumna vertebra tumbuh sekitar 25 cm, lebih panjang daripada medula spinalis. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.